Pagi hari ini kita akan mulai dengan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di manapun saudara berada yang mengikuti akan ibadah ini. Dan sebelum saya bacakan kesaksian, lalu kita akan berdoa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin ajak kita semua membaca di dalam satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua mulai. Matius pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setiap kali saudara membaca atau mendengar akan ayat-ayat ini, dan setiap kali saya membacanya, kadang-kadang ada satu pertanyaan yang rasanya sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin seorang Yohanes Pembaptis itu lalu mempertanyakan dan bertanya, dan dia menyuruh murid-muridnya, "Tanyalah kepada Yesus, apakah engkau adalah yang akan datang atau kami harus menantikan orang lain?" Singkat kata, apakah engkau Mesias atau bukan, atau kami harus menantikan orang lain? Bukankah Yohanes Pembaptis yang membaptisakan Yesus? Bukankah dia yang melihat akan ketika dia dibaptis lalu burung merpati itu datang, lalu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi," dan sebagainya dan sebagainya. Yohanes Pembaptis melihat dengan semata kepala sendiri akan bagaimana Roh itu berbicara kepada dia mengenai Yesus. Tapi ketika di dalam penjara, dia mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak, Ibu, dan semua saudara, kadang-kadang saya bertanya begini, apakah percaya kepada Yesus itu mudah atau sulit? Apakah percaya kepada Yesus itu satu hal yang mudah atau sebetulnya satu hal yang sulit? Sebetulnya untuk percaya itu kan mudah, ya hanya percaya. Tapi situasinya akan jadi berbeda ketika seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu dia sedang dalam penjara. Pada waktu itu dia sedang ada di dalam penjara. Dan dia mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam tanda kutip, dia menjadi bimbang, dia menjadi ragu, dan dia bertanya, sebetulnya apakah Yesus ini Mesias atau dia harus menantikan yang lainnya. Pada waktu itu dia ada di dalam penjara. Percaya memang mudah untuk diucapkan. Tapi ketika saudara sedang ada masalah, saudara sedang ada di dalam persoalan, saudara sedang ada di dalam problem. Lalu untuk mempercayakan masalah saya dan saudara kepada Yesus, itu bukan hal yang pada realitanya itu bukan hal yang mudah dan hal yang gampang dan hal yang sepele. Ketika mungkin semuanya dalam keadaan yang baik, ketika mungkin semuanya dalam keadaan yang menyenangkan, lalu orang bertanya, "Apakah kamu percaya kepada Yesus?" "Oh ya, saya percaya." Karena tidak ada yang perlu saudara percayakan kepada Yesus.
Kalau saudara sedang kesulitan keuangan, apa yang saudara lakukan? Saudara mencari jalan keluar yang lainnya atau berharap kepada Tuhan? Kalau saudara sedang berkelimpahan, mudah sekali orang bertanya pada saudara, apakah kamu percaya bahwa Yesus akan membuat kamu berkelimpahan? Oh ya, saya percaya. Saya buktinya. Tapi ketika kita sedang dalam kesulitan keuangan, lalu orang bertanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu akan menolong, akan memberikan penyediaannya untuk kamu, untuk kita semuanya? Nah, itu bukan hal yang mudah. Karena realita yang sedang kita hadapi berlawanan dengan apa yang kita percayai dan yang kita harapkan. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara. Dia sedang ada di dalam keterbatasan. Dia sedang ada di dalam hal yang tidak menyenangkan. Dia mendengar apa yang Yesus lakukan. Dan dia menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah engkau ini Mesias atau kami harus menunggu orang yang lainnya. Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada. Sebentar kita akan berdoa. Saya berharap setiap kali kesaksian dari radio dan semalam saya juga kemarin mendapat kesaksian, ada 4 kesaksian yang ajaib dan yang luar biasa. Saya berharap bukan hanya yang dari radio yang akan mengirimkan kesaksian, tapi dimanapun saudara berada pada hari-hari yang tidak mudah ini, saudara akan betul-betul merasakan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan pimpinan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Yang dijawab Yesus itu menarik, saudaraku. Yesus tidak mencoba meyakinkan Yohanes Pembaptis dengan bukti-bukti yang lain, tapi dia menceritakan apa yang dia lakukan. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus katakan kepada orang-orang yang disuruh oleh Yohanes Pembaptis, katakan kepada Yohanes, kamu ceritakan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Dan apa yang dilakukan Yesus itu tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa apa yang dilakukan Yesus, apa yang dia lakukan dulu, apa yang dia lakukan sekarang, dan apa yang dia lakukan nantinya, itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Cara bisa berbeda, waktu bisa berbeda. Hal yang sama. Ketika setiap kali saudara dan saya bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau tidak memimpin aku? Setiap kali saudara bertanya seperti itu, Tuhan akan menjawab, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Untuk yang kesekian kalinya, saya membacakan kesaksian demi kesaksian. Saya berharap, saya berdoa, kesaksian ini tidak menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Tapi saya berharap, saya berdoa ketika saya membacakan kesaksian ini, saudara dan saya betul-betul mengalami Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan,
dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu dengan masa depan anak-anak kita tidak tahu dengan masa depan bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita semuanya. Secara pasti tidak ada hal yang kita bisa pegang di dalam situasi yang sama sekali makin tidak menentu seperti ini. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Ketika dia tidak pernah berubah, dia akan lakukan hal yang sama setiap kali. Cara berbeda, waktu berbeda, situasi bisa berbeda. Tapi bagaimana Yesus itu menolong orang-orang, itu dia tidak pernah berbeda. Kesaksian yang pertama saya akan sampaikan dari Kristia, dari Kediri, saudaraku. Shalom Pastor, sudah beberapa minggu saya mendengarkan streaming ibadah, dan di saat Pastor berdoa untuk yang mengalami permasalahan keuangan dan pekerjaan, saya mengikuti dengan iman dan percaya. Karena saya mengalami tekanan secara finansial yang luar biasa setelah saya di PHK. Dan besoknya saya mengalami mujizat. Puji Tuhan. Tuhan pakai salah satu dari teman saya untuk menjadi alatnya dan memberkati keluarga saya secara materi. Memang tidak banyak. Tetapi kami sangat bersuka cita. Rasanya seperti minum air di tengah padang gurun. Walaupun hanya seteguk. Namun sangat melegakan dahaga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dari Ime di Hong Kong. Terima kasih dengan pelayanan Bapak, sangat menguatkan kami di saat susah dan kesepian. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal untuk mengisi hati saya yang kosong dengan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan khotbah Bapak terus menerus, saya pelan-pelan berubah. Karena beribadah di luar negeri kurang ada semangat, saudaraku. Dibandingkan dengan di Indonesia, puji Tuhan, saudara dianggap sangat semangat, saudaraku. Saya percaya dan sangat percaya Tuhan akan menggantikan semua waktu yang sia-sia, yang selama ini terbuang dengan hari-hari yang baru, yang penuh dengan berkat. Kemudian dari Kocun di Batam. Terima kasih Pastor. Untuk doa di setiap ibadah minggu, saya mengalami mujizat dan terobosan keuangan dan pekerjaan berkat doa yang Pastor naikkan. Supplier yang saya harapkan itu memblok saya, membatalkan akan pesanannya. Bahkan menjelekkan saya di market atau mungkin di pasar atau di lingkungan perdagangan itu. Tapi berkat Tuhan ada perusahaan besar yang lainnya yang memberikan support kepada saya. Sekarang saya mendapatkan order lebih besar dibandingkan dengan supplier yang memblok saya tadi. Terima kasih Tuhan, mujizat sungguh nyata bagi orang percaya. Diberkatilah semua orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Kemudian dari Francisca dari Johor, Malaysia. Pada waktu pastor berdoa bagi yang sakit, saya ikut beriman dan saya percaya karena ada benjolan di leher. Saya tumpang tangan untuk benjolan di leher. Dan puji Tuhan, hilang saat itu juga. Saya percaya kesembuhan total terjadi bagi saya. Terima kasih untuk pelayanan dan terima kasih untuk setiap doanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan semua saudara, saya akan dan Bu Indah akan berdoa untuk setiap saudara dimanapun kau berada. Mari silakan Bu Indah.
Sementara itu biarkan Roh Kudus menolong setiap saudara, menunjukkan setiap pergumulan, menunjukkan setiap masalah, menunjukkan setiap apa yang perlu saudara bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena di dalam tahta kasih karunia Tuhan, Dia akan memberikan rahmat dan pertolongannya buat setiap kita pada waktunya. Pagi hari ini, kita sama-sama hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan kami percaya dan kita percaya sesuatu yang terjadi, sesuatu akan terjadi ketika kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilah yang dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun masalahmu pagi hari ini, dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan tidak terbatas atas ruang dan waktu. Dia sanggup menjamah engkau dimanapun engkau berada. Hadapkan hidupmu, hadapkan persoalanmu kepada Dia. Dan katakan, Tuhan, aku serahkan Tuhan kepada Engkau. Biar keajaiban yang daripada Engkau, pertolongan-Mu terjadi dalam hidupku. Pagi hari ini saya secara khusus mau berdoa. Dimanapun engkau berada, untuk saudara-saudari kami, engkau yang mengalami, engkau harus cuci darah setiap minggu atau setiap berapa hari sekali. Tuhan katakan, jangan engkau takut nak, jangan engkau takut. Aku yang menyertai engkau, aku yang menyertai engkau, aku yang menguatkan hidupmu. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan, anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau, menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menjalani cuci darah Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan, Engkau kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus memulihkan, menyembuhkan setiap seorang orang, setiap saudara-saudara engkau yang mengalami penyakit gagal ginjal, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahanmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima akan kekuatan, terima akan pembebasan, terima akan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong dalam setiap kehidupanmu. Saat engkau merasa lemah, saat engkau merasa tidak berdaya, ya Tuhan, terima kasih Roh Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Roh Tuhan Yesus yang ada menyertai engkau, yang ada menyertai setiap saudara dan saya. Ada Bapak atau Ibu, engkau yang mengalami, mungkin ini tidak banyak, tetapi engkau mengalami sakit di pita suaramu. Engkau mengalami sakit di pita suaramu. Dan Tuhan katakan, taruh tanganmu nak di lehermu. Dan katakan, Tuhan terima kasih. Aku terima kesembuhan yang daripada engkau pagi hari ini. Karena Tuhan yang mau menyembuhkan engkau. Tuhan yang akan memulihkan engkau. Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup menjamah hidupmu. Pagi hari ini, katakan, Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripadamu. Aku terima kesembuhan yang daripadamu. Pita suaraku Tuhan kembali normal. Aku sanggup memuji, menyembah Tuhan. Dan dengan suaraku mulai saat ini Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Aku mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau. Aku mau bersorak-sorai. Aku mau bersaksi Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidupku.
Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari tadi ketika saya berdoa, ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan. Penerobos akan maju di depan mereka. Mika 2 ayat 13. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Allah Jehovah, Dia ada di kepala barisan dari kehidupan kita. Dia yang menerobos setiap kemandulan. Dia yang menerobos setiap hambatan yang ada dalam kehidupan kita. Apapun persoalanmu, apapun yang menghambat di dalam kehidupanmu, pagi hari ini Tuhan katakan, aku penerobos dalam hidupmu. Aku yang berjalan di depanmu. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau penerobos di dalam kehidupanku. Engkau yang menerobos setiap hambatan yang ada di dalam hidupku. Engkau yang menerobos setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupanku. Dan Engkau yang berjalan di depanku Tuhan. Engkau sendiri kepala barisan dalam kehidupanku Tuhan. Mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau yang menjadi kepala barisan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang ajaib. Engkau yang berjalan dalam hidup kami. Engkau yang menjadi kepala barisan dalam hidup kami. Kami tidak akan takut lagi. Tapi kami mau percaya Engkau Jehovah yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau master of breakthrough dalam hidup kami. Engkau